untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Kiranya di akhir pekan ini kita boleh senantiasa penuh dengan sukacita, semangat yang baru Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati suasana-suasana indah bersama dengan keluarga kita di hari pekan ini, kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih menolong memberkati kami kembali, memberikan kami kesempatan kembali bangun dari tidur kami untuk kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami menikmati hari-hari kami bersama dengan keluarga kami, segala aktivitas kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang tidak kompromi dengan dosa. Dari Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagian besar orang percaya merasa bahwa sangat sulit hidup tanpa dosa. Melakukan hal dosa merupakan sesuatu yang sudah menjadi hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika aku melakukan ini datang sama Tuhan minta ampun, diampuninya sama Tuhan. Jadi menganggap sepele Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang kalau kita mau katakan bahwa
tidak kompromi dengan dosa, tidak melakukan dosa, itu bukan sesuatu perkara yang gampang karena kita masih hidup dalam kedagingan. Mau tidak mau dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal saja yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan dosa, yang melakukan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan mau inginkan untuk kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, lalu kita berkata yang tidak benar, kita memikirkan pikiran-pikiran yang di luar dari kehendak Tuhan, memikirkan pikiran-pikiran yang negatif, itu saja sudah dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam mengikut Tuhan, dalam sebagai pengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita untuk boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun pada kenyataannya kita sulit Bapak Ibu Saudara, sulit sekali melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sering sekali kita jatuh dalam dosa, bahkan sering sekali kita berkompromi dengan dosa. Mau itu dosa besar, dosa kecil, itu pun sering kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menggunakan tubuh kita ini dengan hal-hal yang benar, menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan tubuh kita ini sepenuhnya untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena Rasul Paulus juga jelas mengatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita mengaku bahwa kita adalah umat percaya pengikut Kristus, kita mau mengakui bahwa kita hidup bukan karena kedagingan kita lagi, bukan karena kemauan kita lagi, namun karena Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Maka ketika Kristus hidup dalam kehidupan kita, kita tidak dikuasai oleh keinginan daging kita. Kita tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif kita yang pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau hidup kita jadikan alasan untuk melakukan dosa. Maka Tuhan mau jangan jadikan kehidupan kita, kedagingan kita untuk kita berkompromi dengan dosa. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali kita orang percaya diperhadapkan pada keputusan yang sulit untuk tidak berbuat dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan di jalannya Tuhan, maka kita pasti akan bisa menghindari yang namanya tawaran-tawaran dosa tersebut. Karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, kita bangun pagi aja sudah ada tawaran-tawaran dosa dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah keluar dari rumah kita pun, kita akan diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dosa. Maka Tuhan mau jangan sampai kita kompromi di dalamnya. Kompromi artinya Bapak Ibu Saudara kerja sama, menyepelekan, menganggap gampang yang namanya dosa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, itu yang akan mengikat kita dan kita sulit keluar dari dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi yang kita takutkan kalau kita berjalan sama dengan Tuhan? Yang perlu kita takutkan kalau kita tidak berjalan sama Tuhan, kalau kita tidak melandasi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita lost, kita tidak mengandalkan firman, kita tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, percayalah hari ini ketika amin Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, dosa itu sudah siap-siap mengintip dalam kehidupan kita untuk mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita fokus, kita benar-benar meresapi firman ini, kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka kita katakan say no to dosa. Kita akan katakan tidak, saya tidak mau. Kenapa? Saya berjalan di jalan Tuhan. Kenapa? Kita menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini kepada Tuhan. Bukan untuk dipakai menjadi senjata untuk berbuat dosa, tapi kita pakai Bapak Ibu Saudara untuk senjata kebenaran. Itu yang firman Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita melakukan, menyerahkan seluruh kehidupan tubuh kita ini. Bukan dipakai untuk melakukan dosa, tapi dipakai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita hidupi, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jangan mau kompromi dengan dosa. Tapi mari kita katakan say no to dosa. Saya tidak mau melakukannya karena saya sudah hidup di dalam Tuhan.
Karena apa? Saya menyerahkan seluruh kedagingan saya, seluruh kehidupan saya untuk saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, penting sekali ketika kita berdoa kita katakan bahwa supaya kita boleh memperkatakan perkataan yang benar, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang menyenangkan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita setia dan taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Sebab Tuhan mau katakan supaya kita terus berjalan di jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak di bawah hukum dosa lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menyangkal semua dosa itu. Kita bisa menghindarinya karena apa? Kita sudah tidak di bawah hukum itu lagi. Kita tidak terikat oleh dosa karena dosa itu sudah ditanggalkan oleh Tuhan. Maka ketika dosa itu sudah ditanggalkan oleh Tuhan, kita bisa menolaknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini pilihannya kepada kita. Mau kita katakan tidak atau mau kita katakan aduh nantilah Tuhan masih bisa itu. Ini kan gak besar Tuhan dosanya. Besar kecil Tuhan mau katakan jangan kompromi, karena dari kecil itu bisa jadi besar. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai dosa itu mengikat kehidupan kita. Biarlah kita boleh menang dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita memuji Dia. Kita mau katakan jalanmu tak terselami. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat pagi ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menyadari setiap hal-hal yang akan membahayakan kehidupan kami, yaitu yang namanya dosa. Tolong kami Tuhan, kami tidak berkompromi dengan dosa ini. Tolong kami supaya kami boleh menang atas dosa-dosa yang akan membawa kami jatuh ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh diperkuat oleh firman-Mu, firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan menolong kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kehidupan kami pun boleh jadi berkat. Secara khusus Jemaat Mugimi Jakarta Pusat dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, Tuhan juga menolong memberkati kehidupan mereka. Bahkan untuk orang tua, bahkan untuk anak-anak mereka, Tuhan juga menolong
memberkati sehingga orang tua di masa tua ini mereka tetap kuat, tetap sehat, bahkan penyertaan Tuhan nyata juga dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk anak-anak mereka Tuhan, cucu-cucu mereka dalam pendidikan, dalam perkuliahan, bahkan yang mencari pekerjaan, merindukan keturunan, bahkan yang mencari pasangan hidup, supaya Tuhan juga menolong memberkati Bapa, supaya masa depan mereka menjadi masa depan yang indah, rancangan Tuhan nyata atas setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu ini, biar jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat boleh bertumbuh memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Secara khusus untuk pos-pos PI yang dilayani Tuhan, Tuhan juga menolong memberkati sehingga pos-pos ini boleh menjadi pos yang bertumbuh, berkembang nantinya di dalam Tuhan. Bahkan untuk pos pelayanan biji sesawi dalam proses pembangunan, Tuhan yang mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan sehingga gereja ini boleh berdiri kokoh, supaya banyak orang yang boleh datang dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Engkau menolong memberkati untuk tim misi yang bekerja di dalamnya, supaya mereka boleh bersatu hati mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk GMI Wilayah 2 dalam setiap program kerja yang ada, bahkan dalam setiap pembangunan geraha, Tuhan juga menolong memberkati, mencukupkan dana yang dibutuhkan. Bahkan untuk setiap para pemimpin yang ada di dalamnya, baik itu bishop, DS, pendeta, dan juga setiap kami hamba Tuhan, boleh sama-sama bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, lewat firman yang boleh kami sampaikan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami ini, dari setiap proses pemimpin yang ada di dalamnya. Tuhan menolong memberkati sehingga mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan itu semua memuliakan nama-Mu saja. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan, doa pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itu yang menguatkan, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat berakhir pekan, selamat menikmati weekend bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.